Halo, selamat pagi. Kita akan bahas tentang materi baru tentang usaha dan perubahan energi ya. Jadi materi usaha dan perubahan energi ini juga sudah tidak asing lagi karena di waktu SMP dulu juga udah pernah belajar. Jadi kita sedikit ada tambahan analisanya, tapi konsepnya masih sama tentang usaha, energi, mekanik. Jadi seperti itu. Pertama ya kita balik lagi ke definisi usaha. Jadi usaha kalau berdasarkan pengertian sehari-hari tidak dapat dinyatakan dalam angka atau dalam bentuk rumus matematis. Misalnya berusaha, belajar, bekerja, dan lain-lain. Dengan usaha berdasarkan pengertian ilmu fisika merupakan proses perubahan energi dan selalu dihubungkan dengan gaya yang menyebabkan perpindahan. Jadi proses dari berubahnya energi apa ke energi yang mana. Itu jadi usaha dalam fisika. Usaha dirumuskan dengan rumus W sama dengan F kali S atau sigma F kali S. Yang mana W usaha, F gaya, dan S perpindahan. Jadi contohnya ilustrasinya salah satu benda yang awalnya diam berarti energi kinetiknya 0 kan. Ditarik ke kanan sehingga berpindah sejauh S, maka orang tersebut sudah melakukan usaha karena benda tersebut berpindah sejauh S. Nah ini adalah ya simpelnya segitiga untuk usaha, gaya, dan perpindahan. Dan ini adalah satuan dari usaha yang kita biasa gunakan. Di sini adalah menggunakan SI ya, sistemnya SI yang menggunakan Newton dan meter sehingga satuannya Joule. Tapi ada juga beberapa satuan lain yang mungkin nanti akan kalian temukan di beberapa sumber yang lain ya. Misalnya pakai CGS, dia pakai Dyni cm. Jadi Dyni itu kalau misalnya menghitung Newton menggunakan satuan centigram. S itu second jadi CGS. Atau misalnya pakai BE ya, pound atau pakai pound dikali dengan feet. Jadi yang akan kita gunakan adalah satuannya yang SI, Newton dan meter. Ini contoh perhitungan untuk mengingat kembali bagaimana perhitungan gaya dikali perpindahan kalau misalnya sebuah benda 40 kg ditarik dengan gaya 100 Newton dan berpindah sejauh 15 meter. Ya, jadi berapa usaha yang dilakukan tinggal kita hitung. Diketahui massa, gaya, perpindahan 15 meter. Langsung aja hitung W-nya sama dengan W sama dengan F kali S, 100 kali 15 hasilnya 1500 Joule. Selesai. Contoh peringan kedua. Sebuah benda bermassa 50 gram tarik dengan gaya 100 Newton dan gesekan. Dia ada gesekan sekarang. Tambahannya ada gesekan, berarti arah gayanya adalah ke belakang. Sebesar 60 Newton. Dipindahkan sejauh 10 meter. Jadi mampu dipindahkan karena gayanya lebih besar pada gaya gesek ya. Dan berpindah 10 meter. Berapa usaha yang dilakukan? Oke. Jadi kita menghitung usaha total. Diketahuinya bisa tinggal ditulis M 50, F 100, gesekannya 60 dan perpindahannya 10. Kita tinggal hitung menggunakan sigma F kali S. Ini adalah usaha total, yaitu sigma F-nya adalah selisih karena gaya geseknya melawan arah dan bernilai negatif. Jadi 100 kurang 60 dikali 10, 40 kali 10 hasilnya 400 Joule. Jadi menggunakan sigma F-nya di sini sebagai usaha total. Usaha yang mana W sama dengan sigma F dikali S ini bisa dihitung dengan kondisi bahwa gayanya tidak searah dengan perpindahannya. Maksudnya ada sudut membentuk 37 derajat. Jadi gayanya sedikit ke atas. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Di sini juga langsung disimulasikan dengan adanya gesekan F. Dengan koefisien gesekannya ada mu S dan mu K 0,3 dan 0,2. Jadi sini udah lengkap contohnya. Pertama-tama, seandainya nih bendanya berpindah 10 meter perpindahannya kan. Pertama-tama kita harus menganalisa sumbu X dan Y-nya. Fy-nya sama seperti di materi dinamika partikel, kita harus menguraikannya, maka Fy sama dengan 100 sin 37 yaitu 100 dikali 0,6 sin 37 0,6 yaitu sama dengan 60 Newton. Itu dibulatkan. Kemudian di Fx-nya 100 dikali cos 37 pastinya kan. Berarti 100 dikali 0,8 berarti 80 Newton. Berarti ada gaya vertikal 60 Newton dan gaya horizontal ke kanan 80 Newton. Maka 80 Newton inilah yang
akan kita gunakan dalam perhitungan usaha. Tapi terlebih dahulu kita harus menghitung berapa gaya geseknya, karena di sini tidak disebutkan. Oke, yang pertama kita harus menghitung berapa gaya normal benda. Normal bendanya adalah berat benda dikurang FY-nya. Berat bendanya ke bawah 80 ya, gravitasinya 10, hingga beratnya 80 dikurang gaya vertikal ke atas. Ketika kita uraikan FY-nya adalah 60 sehingga dapat NB-nya adalah 20 Newton. Inilah gaya normal benda. Sekarang kita bisa menghitung gaya gesek statis dari benda, yaitu N dikali mu-nya 0,3, hasilnya 6 Newton. Gaya kinetisnya adalah 4 Newton. Sehingga sudah sangat dipastikan bahwa bendanya bergerak ke arah kanan dan berpindah 10 meter. Ini kita menggunakan ini sekarang. Jadi usahanya sama dengan ini, usaha total berarti sama dengan Fx. Fx yang kita gunakan adalah yang ini berarti. Kita tidak menggunakan 100 Newton karena dalam perhitungan usaha yang digunakan adalah gaya yang searah atau sejajar dengan perpindahannya. Jadi kalau semakin tegak lurus semakin kita tidak gunakan. Jadi F-nya nggak kita pakai. Kita pakai Fx minus F dikali dengan S. Maka 80 dikurang 4 dikali 10. Jadi 760 Joule. Itu adalah besarnya usaha total yang dikerjakan pada benda 8 kg yang pindah 10 meter. Jadi yang digunakan adalah harus diuraikan dulu ya ke sumbu yang searah dengan perpindahan. Dan jika ada gaya yang melawannya, maka itu nilainya akan bernilai negatif untuk usaha itu sendiri. Oke, kita akan mengingat kembali dengan energi kinetik. Energi kinetik ya udah pasti energi yang dimiliki benda yang bergerak. Energi dengan benda yang bermassa M dan laju V. Jadi ikannya adalah setengah mv kuadrat. Satuannya tetap Joule. Jadi kalau misalnya di gambar ilustrasi itu ada yang anjingnya sedang bergerak, itu memiliki energi kinetik. Teorema usaha dan energi. Jadi ketika resultan gaya bekerja, jadi usaha kita hubungkan sama energi kinetik. Ada gaya yang bekerja pada sebuah benda yang awalnya diem kan. Awalnya berarti energi kinetiknya 0, EKO atau EK 0 ke sebuah keadaan akhir sehingga benda itu jadi bergerak. Perbedaan inilah yang sama dengan usaha. Jadi usaha itu adalah bagaimana mengubah benda yang tadinya diam jadi bergerak. Sehingga nilai usaha ini bisa kita hitung dengan menghitung selisih dari energi kinetik. Energi kinetik akhir dikurang energi kinetik awal. Ini akhir dikurang awal. Itulah usaha yang diberikan untuk benda yang awalnya diam menjadi bergerak. Berarti ada usaha untuk mengubah energi kinetik dari benda tersebut. Ini jadi bergerak. Lanjut ke energi potensial. Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki benda tergantung pada posisinya terhadap bumi, pada ketinggian tertentu jadinya. Jadi posisinya dihitung berdasarkan ketinggian yang biasanya kita simbolkan dengan H pada suatu titik acuan di bawah. Jadi EP sama dengan MGH. Jadi kalau ilustrasinya gambar di atas berarti massa benda tersebut memiliki energi potensial untuk jatuh ke bawah. Kemudian kita bahas tentang energi mekanik total. Ya, sebelumnya kita ada ilustrasi. Seekor lumba-lumba sedang berenang kemudian loncat. Sambil bergerak ke depan, berarti dua ekor lumba-lumba ini memiliki energi kinetik karena dia sedang bergerak ke depan dan memiliki energi potensial karena dia berloncat. Berarti memiliki ketinggian dia kalau loncat ke atas. Jadi keduanya itu ditotalkan disebut dengan energi mekanik. Jadi besarnya adalah EK tambah EP, yaitu setengah mv kuadrat tambah MGH. Jadi energi mekanik ini memberikan kesimpulan bahwa satu benda dapat memiliki dua jenis energi ya, kinetik dan potensial. Jumlah dari keduanya tinggal dijumlahkan EK dan EP. Kemudian ada juga usaha untuk mengubah dua keadaan sekaligus. Jadi misalnya usaha benda untuk menjadikan sebuah benda itu memiliki perubahan pada energi kinetik dan potensialnya.
Nah, di sana bisa kita gunakan teorema bahwa usaha dapat mengubah energi mekanik. Energi mekanik tetap jadi energi mekanik akhirnya berapa dan energi mekanik awalnya berapa. Jadi di sini usaha memiliki peran penting dalam mengubah nilai energi dari suatu benda, entah itu energi potensial, energi kinetik, atau keduanya. Nah, ada hukum kekalahan energi mekanik. Jadi jika tidak ada kerja yang dilakukan oleh gaya non-konservatif, atau maksudnya tidak ada usaha yang mengganggu energi tersebut. Simpelnya nggak ada gesekan, itu yang paling jelas nantinya ya. Jadi tidak ada usaha yang mengganggu keadaan energi tersebut, sehingga tidak ada energi yang hilang, simpelnya seperti itu. Maka total dari energi mekanik keadaan awal sama dengan total dari energi mekanik keadaan akhir. Jadi disimpulkan bahwa setengah mv kuadrat plus mg sama dengan setengah mv kuadrat plus mgh. Akhir dan awal harus sama jika tidak ada loss energy. Jadi atau juga energi mekanik total bernilai konstan tetap sepanjang lintasan antara titik awal dan titik akhir jika tidak ada energi yang hilang. Ya, contohnya ada roller coaster, ketika di titik tertinggi dia hampir tidak ada kecepatan ya. Kemudian dia turun ke bawah, jika di sini tidak ada gesekan maka perhitungan energi mekaniknya adalah sama. Oke, ini contoh soalnya. Ini ilustrasinya, sebuah benda bermassa 2 kg, awalnya diam, ditarik dengan gaya sehingga berpindah dan memiliki kecepatan 10 meter. Berapa usaha benda tersebut? Jadi awalnya diam di sini, airnya berpindah sepanjang S. Pada saat titik di sini kecepatannya adalah 10 meter per second. Dari sini kita bisa menghitung bahwa usaha yang tadinya bendanya diam diubah menjadi kecepatannya 10 sejauh S. Jadi W sama dengan EK2 min EK1. Jadi deltanya dipakai akhir dikurang awal gitu. Maka usahanya sama dengan setengah mv kuadrat keadaan kedua dikurang setengah mv kuadrat keadaan. Tinggal kita masukkan angkanya, setengah mv kuadrat keadaan kedua jadi setengah kali 2 kali 10 kuadrat karena kecepatan akhirnya 10 dikurang 0 karena kecepatan awalnya 0, langsung aja 0 ya. Maka hasilnya W-nya adalah 100 Joule. Usaha dari keadaan untuk mengubah benda yang dari keadaan 1 menjadi keadaan 2 adalah sebesar 100 Joule. Kemudian juga ada untuk usaha dan energi potensial. Jadi kalau tadi usaha sama energi kinetik aja yang berubah kecepatannya tanpa kedudukan, sekarang kedudukannya aja. Sebuah benda 1 kg berada di atas lantai, kemudian diangkat dan dipindahkan ke atas sebuah meja. Berarti mengangkat, gaya yang diberikan adalah ke atas, karena mengangkat benda. Dan berpindah juga ke atas setinggi 1,5 meter. Maka arah gaya dan arah perpindahannya itu sudah searah ya. Maka berapa usaha yang dilakukan orang terhadap benda tersebut jika percepatan gravitasi buminya adalah 10 meter per second kuadrat. Jadi jawabannya tinggal kita pakai W sama dengan delta EP, perhitungannya sama seperti tadi, EP2 min EP1, MGH2 min MGH1, tinggal kita tulis. Karena masanya tetap sama, gravitasinya sama, kita bawa keluar. Jadi Mg dalam kurung H2 min H1. Jadi bisa kita langsung menghitung usahanya dengan perubahan energi potensial. Jadi hasilnya 1 dikali 10 dikali 1,5 minus 0 karena ketinggian awalnya adalah 0. So, jadi kita dapat bahwa usaha untuk memindahkan benda tersebut dari bawah ke atas itu adalah 15 Joule. Kita tinggal menggunakan perubahan energi potensial. Hukum kekalahan energi mekanik. Ini adalah contoh perhitungannya, masih yang gampang ya. Sebuah kelapa 1 kg jatuh dari tangkainya dari ketinggian 20 meter di atas tanah. Jatuh berarti kecepatan awalnya 0. Jika percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per second kuadrat, hitunglah A, jadi ini ilustrasinya ya. Awalnya 0, jatuh di ketinggian 20 meter, jatuh. Hitung energi potensial, kinetik, dan mekanik kelapa saat ditangkai. Kemudian potensial, kinetik, dan mekanik ketika 8 meter di atas tanah. Potensial, kinetik, dan mekanik saat menyentuh tanah. Pertama kita ngitung dalam keadaan titik A ditangkai. EP-nya tinggal hitung MGH. Masanya 1, G-nya 10, H-nya adalah 20, hasilnya ada 200 Joule. Energi kinetiknya 0 karena kecepatan awalnya 0,
ya, langsung nggak usah ribet-ribet. Kemudian energi mekaniknya tinggal dijumlahkan 200 tambah 0 hasilnya ya 200. Maka di keadaan awal energi mekanik totalnya sama dengan energi potensialnya karena EK-nya adalah 0. Kita beranjak ke titik B, 8 meter di atas tanah. Dengan menggunakan hukum kekalahan energi mekanik dan diasumsikan tidak ada energi yang hilang, maka energi mekanik A itu dan B itu sama. Pertama, kita bisa menghitung energi potensial di titik B karena ketinggiannya sudah diketahui. Energi potensial di titik B itu adalah NGHB 1 kali 10 kali H-nya adalah 8 meter. Maka ada nilainya 80 Joule. Oke, seperti yang tadi barusan saya katakan, EMA sama dengan EMB karena tidak ada energi yang hilang. Jadi EMB juga nilainya sama dengan 200. Sehingga dengan konsep hukum nilai dari energi mekanik total itu adalah EKB tambah EPB, maka kita bisa menghitung EKB seperti ini. Jadi kita masukkan EMB 200 ya, EKB tambah 80 di B energi potensialnya ya. Nih. Sehingga kita dapat EKB nilainya adalah 200 dikurang 80 yaitu 120 Joule. Tadinya di keadaan awal di A EK-nya adalah 0, kemudian di B menjadi 120. Itu artinya energi potensial titik A berubah menjadi energi kinetik. Sehingga energi potensialnya tadi 200 berubah jadi 80. Energi kinetik yang tadinya 0 menjadi 120. Nah, sekarang kita tinjau di titik C. Sesaat ketika menyentuh tanah. Energi potensial di P ketika menyentuh tanah itu ya sudah pasti 0 karena ketinggiannya 0. Energi mekanik A, B, dan C itu juga masih sama. Maka di energi mekanik di C itu sama dengan 200 Joule. Otomatis sudah kita bisa langsung mendapatkan bahwa energi kinetik di C itu sama dengan 200 sesaat ketika menyentuh tanah. Ya, jadi EP-nya dari A semakin ke bawah semakin berkurang menjadi 0. Berubah dia dari A yang tadinya 200 menjadi energi kinetik yang tadinya 0 semakin ke bawah semakin maksimal dan mengubah semua energi potensial menjadi energi kinetik sebetulnya di titik C. Sehingga energi kinetik di C adalah 200 Joule. Oke. Terakhir, kita akan bahas energi dan usaha negatif dari gaya gesek. Kalau tadi usaha untuk mengubah nilai sebuah energi yang tadinya 0 menjadi memiliki energi, awalnya bendanya diam menjadi bergerak. Sekarang kita bahas tentang bagaimana energi itu bisa habis gara-gara gaya gesek. Jadi gaya gesek inilah yang mengurangi nilai energi tersebut. Contohnya di sini adalah ada sebuah benda masanya 10 kilo berada di atas bidang miring ya dengan ketinggian 2 meter. Berada di atas lantai yang di bidang miringnya licin, kemudian ada lantai lurusnya yang kasar. Benda dilepaskan ke bawah, mendapat gaya gesek di lantai kasar dan berhenti. Jadi ini ilustrasi ketika energinya habis sehingga berhenti di titik terakhir di sini. Pada jarak 8 meter. Lantai kasarnya 8 meter berhenti dia. Oke, berapa koefisien gesekan pada lantai yang kasar? Itu pertanyaannya. Oke. Sebelum kita menjawab, kita pelan-pelan memahami konsep satu persatu. Kita misalkan titik pertama dia adalah B. Titik ketika dia berubah lantainya dari licin menjadi kasar itu titik B. Dan titik terakhirnya adalah ketika dia berhenti namanya titik C. Kita analisa dari A ke B. Di titik A, kecepatan awalnya 0, sehingga energi kinetiknya 0. Dan di titik A juga, energi potensialnya nilainya maksimum, bisa kita hitung, M kali G kali H. Masanya 10, G-nya 10, dan H-nya 2, sehingga dapat 200 Joule. Di titik B, energi potensialnya 0. Jadi ketika di titik B di sini, kita anggap ketinggiannya udah habis ya. Kita asumsikan seperti itu, energi potensial 0. Karena bidang licin, tidak ada energi yang hilang. Jadi kita bisa menggunakan hukum kekalahan energi mekanik. Jadi energi mekanik di A masih sama dengan energi mekanik di B. Sehingga dari sana kita juga bisa langsung mendapatkan sama seperti soal yang sebelumnya ya.
Jadi di A EK-nya 0, EP-nya maksimum. Di B EP-nya 0, EK-nya yang maksimum. Sehingga berubah. Sehingga kita dapat bahwa EPA sama dengan EK di B. Jadi potensial di A berubah semuanya menjadi energi kinetik di B yang nilainya 200 Joule. Sekarang kita tinjau dari B ke C. Jadi A sama B-nya udah selesai. Tidak ada yang dipermasalahkan. Dari B ke C. Di titik B hanya ada energi kinetik sebesar 200 Joule, tidak ada energi potensial. Berarti di titik B benda memiliki kecepatan karena telah jatuh dari titik A ke bawah. Dari titik B energi kinetiknya 200 Joule. Kecepatannya berapa bisa kita hitung gampang karena EK-nya udah ketemu 200 Joule. Nanti tinggal hitung V yang gampang ya. Kita bahas ke titik C sekarang. Di titik C, EK-nya 0 karena berhenti kan. Energi kinetik benda menjadi habis karena adanya gaya gesek pada bidang. Terdapat usaha oleh gaya gesek yang melawan arah benda yang bernilai negatif. Jadi ini ilustrasinya. Ada usaha oleh gaya gesek. Ini gaya geseknya F. Karena melawannya nilainya negatif. Maka besarnya gaya gesek itu, usaha gaya gesek itu adalah F dikali S. Jadi F-nya adalah gaya gesek. Dari sini bisa kita hitung di titik B ke C juga. Energi kinetik di B dikurangi usaha oleh gaya gesek. Usaha oleh gaya gesek sepanjang lintasan B sampai C. Jadi selama B dan C itu selalu ada gaya gesek. Di sana ada usaha oleh gaya gesek yang mengurangi nilai energi kinetik di titik B sehingga mendapat kita nilai akhir energi kinetik di titik C. Oke, karena energi kinetik di C habis, berarti kita tuliskan 0 jadinya ya. EKB min WF sama dengan 0, sehingga EKB sama dengan nilai dari usaha dari gaya gesek itu. Jadi energi kinetik di B berubah menjadi usaha oleh gaya gesek, sehingga energi kinetik di C habis 0 ya. Langsung kita masukkan angkanya sekarang. Ini adalah usaha di energi kinetik di titik A 200, usaha oleh gaya gesek. Ingat ya rumusnya F dikali dengan S. F itu apa? Mu dikali dengan N dikali dengan S. Ingat gaya normal, misalnya adalah M kali G untuk benda yang posisinya seperti di bawah ini. Jadi hanya ada gaya normal ke atas dan W ke bawah. Tidak ada gaya lain sehingga gaya normal sama dengan gaya berat. Jadi 200 sama dengan mu kali M kali G kali S. Tinggal kita masukkan angkanya. 200 sama dengan mu yang ditanyakan. Masanya dikali 10, gravitasinya dikali 10, S-nya kebetulan juga. Oh ya, salah ya. Sabar. S-nya saya ganti dulu. Oke, S-nya 8, saya lupa, tak kira 10 ya. Udah, saya ganti. S-nya jadinya nilainya 8, sehingga ya ini 2 coret, sisanya mu sama dengan 2 dibagi 8, 1/4. Nilainya adalah 0,25. Sehingga dari sini kita mendapat bahwa nilai koefisien gesekan kinetisnya adalah 0,25. Oke, sampai sana berakhir perhitungan dari mu-nya. Yang jelas konsepnya sangat sederhana. Ketika tidak ada energi yang hilang, maka bisa kita gunakan hukum kekalahan energi mekanik. Namun ketika ada energi yang hilang berupa gaya gesek lah contohnya salah satunya, maka akan terjadi perubahan energi. Jadi hukum kekalahan energi mekanik akan terganggu karena adanya usaha oleh gaya gesek contohnya. Jadi seperti itu perhitungannya. Konsepnya sangat sederhana. Semoga bisa dipahami. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Bye.